Pemirsa, bagi orang Tionghoa, kurang lengkap rasanya bila tidak mengenakan Cheongsam saat perayaan Imlek. Nah, di kota Medan ada seorang perempuan yang masih melestarikan pembuatan baju Cheongsam untuk berbagai kegiatan. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Halo Bang Endar, Halo, gimana? Kyonghi. Wah, terima kasih sudah Sehat, berkunjung. Bang, ya? Sehat lah. Silakan ya. Silakan. Oke, mari. Wah, hari ini kita ke bagian Ada banyak tradisi dan kebiasaan khas saat perayaan Imlek. Salah satunya adalah mengenakan pakaian tradisional Tiongkok atau yang dikenal dengan Cheongsam. Ternyata kan tidak. Tapi Cheongsam sudah ada sejak tahun 1636 pada zaman dinasti Qing. sekarang kan banyak. Tahun 1920, Cheongsam semakin populer dan menjadi busana yang dipakai seluruh perempuan Ini Tiongkok. salah satu yang sering kita Bahkan merambah ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di kota Medan sendiri, ada seorang penjahit Cheongsam yang cukup terkenal hingga saat ini. Dialah Vesliana Martio, perempuan muda berusia 33 tahun. Sejak kecil, Vesli suka memakai baju Cheongsam di setiap Imlek dan sejumlah kegiatan. Hingga akhirnya, ia belajar dan memulai menjahit Cheongsam sendiri sejak 4 tahun silam. Awal mulanya itu belajar di Medan, ya itu cuma basicnya aja. Sampai saat saya kuliah ke luar negeri, itu kan kuliah bahasa. Paginya itu kuliah bahasa, sorenya saya ngambil kursus belajar Cheongsam. Kalau saya sih karena pinginnya melestarikan budaya ya, karena kan kita keturunan Tionghoa, terus suami saya juga orang China. Kakek saya itu dari dulu dia suka banget sama China, budaya-budayanya. Jadi setiap tahun itu dia ada tradisi kayak pulang kampung gitu. Jadi dari dia influence ke saya gitu bahwasanya kita harus melestarikan budaya kita. Alat dan bahan yang Vesli gunakan dalam pembuatan baju Cheongsam berkualitas. Seperti kancing, manik-manik, dan kain sutra yang dibeli langsung dari Tiongkok. Sehingga Cheongsam jahitannya tampak lebih etnik dan fashionable. Sebagai pilihan, Vesli membuat berbagai jenis Cheongsam, seperti Cheongsam klasik, gaun, hingga Cheongsam yang dipadu-padankan dengan kain batik khas Indonesia. Hal ini tergantung pesanan dan keinginan para pelanggannya. Kelak, melalui Cheongsam buatannya, Vesli ingin turut andil dalam membangkitkan rasa toleransinya melalui sebuah karya. Untuk baju, model-model baju itu banyak, tapi kalau di kita ada bagi beberapa kategori, seperti baju-baju Shanghai, itu dia yang modelnya agak lurus. Terus ada baju tradisional, itu sebenarnya sih kayak baju tradisional wedding orang Chinese. Jadi kalau kayak kebudayaan barat, mereka kan harus memakai baju putih. Sebenarnya kalau di etnis Tionghoa, di seluruh dunia, kalau mereka menikah, itu tetap harus pakai baju yang warna merah gitu. Keragaman jenis Cheongsam yang ada dan sering digunakan oleh orang Indonesia tidak terlepas dari sejarah kemunculannya di negeri tirai bambu pada dahulu. Berry, budayawan Tionghoa asal kota Medan mengatakan, setiap jenis, motif, dan bentuknya memiliki makna tersendiri bagi para penggunanya. Begitu pula jenis Cheongsam yang kerap digunakan oleh orang Indonesia. Saya kira begini, Cheongsam itu bisa saja pakai di motif batik. Jadi sehingga Cheongsam itu juga ada di Indonesia. Ya, kainnya boleh dari batik, dari apa saja, tapi modelnya itu tetap Cheongsam.
Dan Cheongsam itu kan sudah punya sejarah lama, jauh sebelum ada jazz, Cheongsam itu sudah ada, ya kan? Dan itu kita pakai fakta kita ngomong, kita bukan hanya ngomong. Dan Anda bisa buka Google, Cheongsam itu asalnya dari mana, sudah ada kan, sekarang nggak bisa dibohong-bohong begitu. Semangat dan tekad Fazly dalam melestarikan dan mempopulerkan Cheongsam layak diapresiasi. Meskipun Cheongsam merupakan pakaian tradisional asal Tiongkok, namun ia ingin akulturasi budaya Tiongkok dan Indonesia tetap terjalin.